Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Korotayun dengan NIM 2502010210072 dari Program Studi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya untuk mata kuliah Business Communication dengan dosen pengampu Ibu Rati Anggorowilis, SEMM. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai pola komunikasi organisasi yang diterapkan di PT BPRN 29 Subang. Mulai dari profil perusahaan, struktur organisasi, pola komunikasi, hasil analisa, hingga kesimpulan dan saran. Baik, pada slide kedua ini terdapat beberapa pembahasan utama. Yang pertama adalah profil singkat perusahaan, kemudian struktur organisasi, dilanjutkan dengan gambaran pola komunikasi yang diterapkan di perusahaan. Setelah itu saya akan menyampaikan hasil analisa dari observasi, dan terakhir adalah kesimpulan serta saran. Baik, untuk slide ketiga yaitu profil singkat perusahaan. PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29 atau BPRN BP 29 Subang merupakan lembaga perbankan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Produk yang ditawarkan antara lain tabungan, deposito, dan kredit. BPRN BP 29 sendiri telah berdiri sejak 25 Juni 1993. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan memiliki izin dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta simpanannya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam kegiatan operasionalnya, BPRN BP 29 Subang memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan terpercaya kepada nasabah. Selain itu, perusahaan juga menerapkan prinsip profesionalisme, pelayanan prima, serta kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelayanan, karena karyawan harus mampu menyampaikan informasi kepada nasabah secara tepat dan mudah dipahami. Baik, di slide keempat itu struktur organisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi berdasarkan yang terdapat dalam laporan observasi PT BPRN BP 29. Memiliki beberapa tingkatan dan bagian yang saling berhubungan. Struktur tersebut dimulai dari Dewan Komisaris, kemudian Direktur Utama, Direktur, dan Manajemen Risiko, hingga beberapa bagian seperti marketing, funding, penagihan, operasional, serta SDM dan umum. Pada bagian operasional juga terdapat beberapa posisi yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan seperti teller, customer service, admin kredit, accounting, EDP, dan IT, serta bagian pendukung lainnya. Dalam struktur tersebut, setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, seluruh bagian tetap membutuhkan komunikasi dan koordinasi agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Contohnya, bagian customer service perlu berkoordinasi dengan teller maupun bagian administrasi ketika menangani kebutuhan nasabah. Nah, pada slide 5 ini yaitu gambaran pola komunikasi. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 3 pola komunikasi utama yang diterapkan di PT BPRN BP 29 Subang. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terjadi antara pimpinan dan karyawan. Pimpinan memberikan arahan, instruksi kerja, maupun evaluasi kepada karyawan, baik secara langsung maupun melalui rapat internal. Sebaliknya, karyawan juga menyampaikan laporan pekerjaan, kendala operasional, serta usulan kepada pimpinan. Yang kedua adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara pegawai yang memiliki tingkat jabatan yang sama atau berada pada posisi yang saling berkaitan. Contohnya adalah komunikasi antara teller dan customer service dan bagian administrasi. Komunikasi ini penting untuk memperlancar koordinasi dan membantu menyelesaikan kebutuhan nasabah dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pegawai bank dengan nasabah. Komunikasi eksternal menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan. Karyawan harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, sopan, dan mudah dipahami sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dengan baik.
Dalam aktivitas sehari-hari, perusahaan juga menggunakan berbagai media komunikasi seperti komunikasi tatap muka, telepon, aplikasi, pesan instan, email, serta dokumen administrasi. Di slide ke-6 yaitu hasil analisa. Selanjutnya adalah hasil analisa dari observasi yang telah dilakukan secara umum. Komunikasi di PT BPR NBP 29 sudah berjalan cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya koordinasi yang baik antar bagian dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Komunikasi vertikal membantu memastikan bahwa setiap karyawan memahami target dan tugas yang harus dilakukan. Sementara itu, komunikasi horizontal membantu meningkatkan kerjasama tim sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Namun, berdasarkan hasil observasi, masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki. Salah satunya adalah proses pencatatan tamu dan kunjungan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Pencatatan secara manual membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian maupun pengolahan informasi. Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pelayanan, perusahaan mulai menerapkan sistem buku tamu digital menggunakan Google Form dan barcode. Dengan sistem tersebut, proses pendataan tamu menjadi lebih cepat, informasi lebih mudah dikelola, dan juga administrasi menjadi lebih efisien. Hal ini juga menunjukkan bahwa komunikasi dalam organisasi itu tidak hanya bergantung pada interaksi antar individu tetapi dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Baik, di sini kita sampai di slide ke-7 yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi organisasi di PT BPR NBP 29 sudah berjalan cukup baik. Komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan juga eksternal dapat berjalan secara terintegrasi dan mendukung kegiatan operasional perusahaan serta pelayanan kepada nasabah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital melalui sistem buku tamu digital juga memberikan dampak positif terhadap efektivitas komunikasi administrasi dan pengelolaan informasi. Namun, perusahaan tetap perlu melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Ada beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, perusahaan perlu terus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung komunikasi internal maupun pelayanan kepada nasabah. Kedua, koordinasi antar bagian dapat ditingkatkan melalui pertemuan rutin sehingga informasi dapat disampaikan dengan lebih cepat dan akurat. Ketiga, pelatihan dan komunikasi pelayanan bagi karyawan perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Dan yang terakhir, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap sistem komunikasi secara berkelanjutan, sehingga sistem yang digunakan dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Baik, di slide penutup di sini demikian presentasi mengenai laporan hasil observasi Business Communication PT BPR NBP 29. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.